Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 3, ilmu pengetahuan alam. Sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat bunyi, memantul dan menyerap. Yuk kita simak bersama-sama. Sifat bunyi, memantul dan menyerap. Bunyi atau suara yang berasal dari sumber bunyi dapat merambat melalui media udara. Apabila bunyi mengenai benda yang keras atau licin, maka bunyi akan dipantulkan. Sebaliknya, apabila bunyi mengenai benda yang lunak, maka bunyi akan diserap. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi diantaranya kaca, tembok, seng, dan logam. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi diantaranya karpet, busa, karet, dan kertas. Benda peredam bunyi banyak dijumpai pada gedung bioskop, studio rekaman musik, dan gedung pertemuan. Pemantulan bunyi berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat, bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Misalnya pada saat berbicara di ruang kosong. Yang kedua, gaung. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersama dengan bunyi asli, sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul dekat, misalnya pada ruangan tertutup seperti gedung bioskop atau studio musik. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter atau sangat jauh. Misalnya ketika berteriak di gua, lembah, dan bukit. Manfaat pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pemantulan bunyi antara lain: 1. Mendeteksi keretakan pada logam. 2. Mengukur kedalaman laut. 3. Ultrasonografi. Dan yang keempat, mengetahui kedudukan dalam laut, misalnya kapal selam. Penyerapan bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contohnya karpet, busa, karet, kertas, wol, dan spons. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau peredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, gedung bioskop, dan studio rekaman dilapisi dengan bahan-bahan peredam bunyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.